Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Hari ini kita melanjutkan kelas untuk mata kuliah kinesia bahan galian, yaitu membahas tentang endapan pegmatik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai endapan pegmatitik atau dalam konteks kinesia bahan galian gitu ya. Topik ini penting karena pegmatit ini merupakan salah satu tipe endapan yang sering menjadi sumber berbagai unsur langka dan juga mineral yang bernilai ekonomi tinggi. Nah, dalam eksplorasi geologi ekonomi itu penting untuk memahami bagaimana endapan pegmatit terbentuk dan berkembang yang akan membantu kita mengenai potensi mineralisasi di suatu wilayah. Nah, selain itu juga teman-teman kita harus tahu nih, pegmatit itu juga menarik dari sisi geologi karena memiliki karakteristik yang cukup unik dibandingkan batuan beku lainnya. Nah, salah satu ciri khasnya adalah dari endapan pegmatit ini adalah ukuran kristal yang sangat besar. Nanti teman-teman bisa melihat ilustrasinya di mana posisi dari endapan pegmatit tersebut terbentuk gitu. Kalau kita membahas tentang early crystallization gitu ya, dari endapan magmatis atau magmatis cair atau sulfida magmatis. Nah, sekarang kita akan naik ke lebih dangkal gitu ya, lebih shallow ke atas gitu ya. Bahkan kita bisa melihat ukuran si pegmatit ini lebih dalam ukuran yang puluhan meter gitu ya. Oleh karena itu kita pada mata kuliah ini sangat penting kita membahas tentang bagaimana definisinya, proses pembentukannya, klasifikasi hingga pentingnya pegmatit sebagai sumber bahan tambang. Oke, saya lanjutkan. Nah, sebagai pendahuluan, dapat pegmatit itu pada dasarnya merupakan bagian dari batuan beku yang memiliki ukuran kristal yang sangat kasar gitu ya. Hal ini terjadi kenapa? Karena proses kristalisasi magma yang berlangsung dalam kondisi tertentu, khususnya pada tahap akhir pembekuan magma. Nah, pada fase ini sisa magma biasanya akan akan air gitu ya, dan komponen volatil, sehingga kemungkinan besar pertumbuhan kristal menjadi sangat besar. Kalau sebelumnya kita membahas tentang endapan magmatis gitu ya, dia kayak akan silikat dan juga sulfida. Sekarang dia kayak akan komponen air dan juga volatil. Nah, pegmatit itu pada umumnya teman-teman terbentuk di sekitar dapur magma atau magma chamber gitu ya, terutama pada tahap akhir. Jadi led led magmatik. Secara geologi tubuh pegmatit itu biasanya muncul dalam bentuk dike atau urat gitu ya, dan memotong batuan di sekitarnya. Dan juga perlu diketahui teman-teman, banyak pegmatit itu juga berasosiasi dengan batuan plutonik yang berkomposisi granitik, sehingga dalam eksplorasi mineral seringkali pegmatit dicari di sekitar intrusi granit atau batolit seperti itu. Nah, ini adalah seringkali muncul gitu ya di perkuliahan saya gitu ya, untuk bentuk endapan-endapan ini gitu ya. Jadi kita seperti yang saya sampaikan itu ya di 4 minggu yang lalu bahkan gitu ya, membahas tentang early crystallization, kemudian membahas tentang late crystallization, pegmatit, pneumatolitik, dan sampai ke endapan residual atau endapan sinter, epithermal, hidrothermal ke atas gitu ya. Nah, hingga saat ini teman-teman diketahui bahwa pegmatit itu mengandung lebih dari 550 mineral, jadi sangat kaya sekali gitu ya akan mineral. Hal ini menunjukkan bahwa pegmatit itu merupakan lingkungan pengendapan geologi yang sangat kompleks dari sisi mineralogi. Banyak sekali mineral langka yang hanya ditemukan atau banyak ditemukan di lingkungan pegmatitik ini gitu. Ciri khas yang paling dominan gitu ya, tadi ukuran kristalnya yang sangat besar gitu ya dibandingkan batuan beku lainnya. Nah, pada batuan granit normal, kristal biasanya hanya berukuran beberapa milimeter, namun pada pegmatit ini mineral yang sama gitu ya tumbuh hingga beberapa sentimeter bahkan beberapa meter gitu ya, karena kondisi magma yang kaya akan volatil, dan hal tersebut memungkinkan tumbuhnya kristal itu berkembang lebih cepat dan lebih besar daripada dimensi pada umumnya atau yang biasanya gitu ya teman-teman. Kemudian teman-teman ini ya teman-teman, yang seperti saya sampaikan tadi, lebih dari 550 mineral gitu ya bisa didapatkan di endapan pegmatit gitu, sehingga akan kaya sekali gitu ya pengetahuan mineral di endapan ini gitu ya untuk diketahui. Saya lanjutkan. Nah, ini contoh visual dari endapan pegmatit. Coba lihat skala dari human yang berdiri gitu ya, kristal-kristal yang sangat besar gitu ya dibandingkan tubuh manusia. Nah, pada gambar slide ini juga menunjukkan contoh ukuran kristal yang sangat besar di lingkungan pegmatit. Dalam banyak kasus, teman-teman, kristal yang terbentuk itu kristal kuarsa gitu ya, feldspar, maupun mineral lainnya yang berkembang dalam ukuran yang luar biasa bahkan gitu ya. Hal ini memberikan gambaran betapa uniknya proses kristalisasi pada sistem endapan pegmatit.
Nah, fenomena ukuran kristal yang besar ini terjadi karena kandungan air sekali lagi dan juga volatil yang tinggi dalam dalam sisa magma. Dan air itu menurunkan viskositas magma sehingga ion-ion dapat bergerak lebih bebas. Nah, memungkinkan kristal itu berkembang tanpa banyak hambatan. Akibatnya terbentuk kristal yang jauh lebih besar dibandingkan kristal pada batuan beku biasanya yang terbentuk gitu, yang kita lihat biasanya. Nah, seperti ini gitu teman-teman. Dan dalam konteks geologi ekonomi teman-teman, lingkungan seperti ini biasanya juga menjadi tempat terbentuknya terindikasinya mineral berharga atau mineral langka gitu ya. Oleh karena itu pegmatit sering dijadikan target eksplorasi untuk unsur-unsur seperti litium, tantalum, niobium gitu ya, atau logam tanah jarang lainnya gitu ya. Kemudian kita masuk pegmatit ini diklasifikasikan berdasarkan komposisi batuan induknya teman-teman. Jadi host rocknya apa gitu ya. Salah satu paling umum adalah granitik pegmatitit gitu ya. Granitit pegmatit, yaitu pegmatit yang terbentuk pada batuan granit dan memiliki ukuran kristal yang sangat kasar atau abnormal gitu ya teman-teman. Jenis ini merupakan tipe pegmatit yang paling banyak dipelajari dalam geologi ekonomi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jenis gabbroic pegmatit, yaitu pegmatit yang terbentuk dalam lingkungan batuan gabbro. Nah, gabbro ini seperti yang kita pelajari di kuliah sebelumnya juga menjadi indikasi terbentuknya endapan magmatik gitu ya. Karena kita membahas tentang intrusi magma yang mafic dan juga ultramafic teman-teman. Jadi keterdapatnya sama, abnormal juga bentuknya, tetapi di lingkungan batuan gabbro. Yang seperti kita ketahui batuan gabbro ini menjadi agent untuk mineral-mineral logam berharga juga teman-teman, seperti nikel, kemudian copper gitu ya, PGE juga, platinum group element juga. Dan meskipun tidak seumum pegmatit granitik gitu ya, tipe ini tetap menunjukkan karakteristik kristal yang besar gitu, yang serupa gitu. Pegmatit umumnya muncul pada tahap akhir kristalisasi magma. Kalau endapan magmatit magmatik cair itu kan, atau sulfida magmatik itu kan yang di awal gitu ya terbentuk. Nah, ini sebaliknya, dia muncul di akhir gitu ya, atau berdekatan dengan posisi penumatolitik. Dan sering mengandung pengayaan unsur seperti boron, litium, uranium gitu. Jadi kebanyakan logam-logam tanah jarang gitu ya, sangat sering ditemukan atau dijumpai di endapan pegmatik seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Bagaimana sih proses pembentukan pegmatik itu sendiri teman-teman? Jadi pegmatit itu dapat terbentuk dalam melalui beberapa mekanisme geologi. Nah, salah satu mekanisme utamanya adalah kristalisasi sisa magma atau lead crystallization, yang kaya akan air dan komponen yang volatil gitu ya. Jadi kandungan volatil yang tinggi dapat menurunkan viskositas magma. Volatil ini gas teman-teman ya. Menurunkan viskositas magma dan menurunkan titik beku mineral, sehingga terjadinya tadi yang besar-besar coarse gitu ya bentuk dari kristalnya. Kristalnya besar gitu dan terbentuknya dalam waktu yang relatif singkat. Nah, selain itu pegmatit juga terbentuk dalam lingkungan metamorfisme regional, khususnya pada fase yang disebut granitization gitu ya. Fase granitisasi. Pada kondisi ini batuan metamorf gitu ya dapat mengalami perubahan kimia dan mineralogi yang menghasilkan material mirip sekali dengan granit atau pegmatit, teman-teman. Jadi proses lain yang berperan adalah injeksi magma ke dalam batuan sekitar. Kalau sebelum kita membahas tentang kontak asimilasi dengan batuan sedimen, sekarang ada istilah injeksi magma gitu ke batuan sekitar gitu ya. Tidak menutup kemungkinan bisa juga ketemu dengan batuan beku yang kaya akan sulfur gitu ya, bisa juga ke batuan metamorf yang dapat menghasilkan pegmatit sederhana maupun yang kompleks, teman-teman, seperti itu. Kemudian ada istilah simple pegmatite dan juga kompleks pegmatite gitu ya. Simple pegmatite itu apa gitu ya? Jadi misalkan albit gitu ya, albit dan juga mikrolin gitu ya, bisa dilihat di slide gitu ya, merupakan mineral feldspar serta muscovite yang termasuk kepada golongan kelompok mica ya. Mineral ini merupakan komponen utama dalam penyusunan pegmatit granitik, teman-teman. Jadi kalau kalian mengenal istilah albit, warsa, mikrolin, kemudian mineral muscovite gitu ya, itu merupakan bagian dari simple pegmatite. Kemudian selain itu juga mineral yang memiliki nilai ekonomi lainnya seperti beryl, columbite, tantalite gitu ya, zircon, kasiterit itu juga termasuk gitu ya, sebagai indikasi dari kompleks pegmatite gitu ya. Nah, bahkan beberapa mineral pegmatite juga menghasilkan batu permata seperti yang saya sampaikan tadi. Misalkan juga ada yang lain, misalkan itu contohnya turmalin gitu ya, atau varietas beryl yang lainnya gitu ya, varietas beryl tertentu lainnya yang bisa dikenali dengan mungkin saja warna atau kenampakan yang berbeda gitu, atau kristal yang berbeda gitu ya. Nah, ini contoh mineral-mineralnya teman-teman.
Jadi kita bisa melihat gitu terminologinya sangat banyak sekali gitu ya yang muncul di endapan pegmatit ini, baik yang tadi yang sederhana ataupun kompleks gitu ya, dari yang albit, mikrolin, muscovite, columbite, beryl dan lain-lain, sampai batu hias atau batu permata juga kebanyakan adalah hasil dari terminologi hasil dari endapan pegmatite. Oke, kita masuk ke zona pegmatite gitu ya. Jadi pegmatite itu sering menunjukkan zonasi internal, yaitu perubahan komposisi mineral dari bagian luar ke bagian dalam tubuh pegmatite itu sendiri, teman-teman. Jadi zonasi ini terbentuk akibat proses kristalisasi magma, jadi tidak jauh-jauh dari proses kristalisasi tadi ya, atau penurunan suhu gitu, temperatur yang sangat cepat dan juga bertahap, dan dipengaruhi oleh perubahan temperatur tadi ya, tekanan juga, dan juga komposisi fluida. Pada pegmatite sederhana, teman-teman, zonasi internal biasanya tidak berkembang lebih baik gitu ya dibandingkan yang kompleks. Namun pada pegmatite kompleks gitu ya, zonasi dapat berkembang sangat jelas, kemudian sering diikuti dengan peningkatan kandungan unsur logam yang langka gitu ya, seperti yang tadi saya mention sebelumnya, serta komponen volatil. Nah, oleh karena itu pemahaman zonasi pegmatite itu sangat penting dalam eksplorasi mineral. Baik, saya lanjutkan. Ini lebih detailnya teman-temannya. Jadi ada beberapa zonasi gitu ya pada pembentukan pegmatite yang dijelaskan oleh researchnya Cameron dan juga Gilbert gitu ya, masing-masing di tahun 1949 dan juga 1986 gitu ya. Nah, secara umum zonasi pegmatite itu dari border zone, wall zone, intermediate zone, sama core zone gitu ya. Nah, border zone itu merupakan bagian yang paling luar. Jadi lapisan paling luar gitu ya, sehingga biasanya berbutir paling halus dan tersusun oleh mineral seperti feldspar dan juga kuarsa. Kemudian bergerak menuju ke bagian lebih dalam gitu ya, mineral menjadi semakin kasar dan kompleks. Sebentar. Pada intermediate zone sering ditemukan mineral ekonomi seperti beryl, niobium, tantalum, dan juga lithium, teman-teman. Sedangkan di core zone gitu ya, didominasi oleh kuarsa atau bagian tengah, itu biasanya menjadi bagian terbesar dari tubuh si pegmatite itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Kenapa sih penting sekali gitu ya endapan atau belajar pegmatite itu? Pegmatite ini memiliki peran yang sangat penting, teman-teman, terutama sebagai sumber atau source berbagai unsur langka gitu ya, yang sangat dibutuhkan dalam teknologi modern. Unsur misalkan contoh beryllium, lithium, tantalum, niobium gitu ya. Kemudian ini semua kan bagian dari unsur-unsur yang digunakan sebagai komposisi misalkan teknologi yang bergerak industri yang bergerak di teknologi tinggi, misalkan mulai dari elektronik ataupun industri energi. Misalkan paling banyak sekarang mobil-mobil listrik gitu teman-teman, itu tidak lepas dari unsur-unsur yang langkah tersebut. Kemudian sebagai contoh lithium gitu ya, digunakan sebagai baterai lithium. Kemudian tantalum bisa digunakan sebagai kapasitor elektronik gitu ya, dan beryllium digunakan sebagai paduan logam ringan misalkan untuk kebutuhan aerospace gitu ya. Oleh karena itu pegmatite itu menjadi target penting dalam eksplorasi sumber daya mineral yang strategis. Kemudian juga pegmatite selain unsur langka gitu ya teman-teman, dia juga mengandung unsur-unsur bahan industri yang cukup penting lainnya gitu. Misalkan mineral seperti contoh feldspar dan juga kuarsa itu banyak digunakan juga untuk industri kaca gitu ya, keramik gitu ya, dan juga berbagai produk material konstruksi. Juga selain itu pegmatite juga menghasilkan berbagai batu permata atau gemstone yang bernilai tinggi, seperti misalkan tadi turmalin, beryl, topaz, garnet gitu ya. Beberapa varietas beryl bahkan dikenal sebagai batu permata yang populer, misalkan aquamarine atau morganite gitu ya. Itu yang terkenal dengan harga nilai jual yang tinggi atau nilai ekonomi yang tinggi. Kemudian ini contoh dari endapan pegmatite yang terkenal di belahan bumi gitu ya. Ada yang disebut dengan uraniferous pegmatites atau endapan Bancroft di Ontario, Kanada. Selain uraniferous pegmatite ini, kita di Kanada di Ontario juga kita sebelumnya membahas tentang Bushfield Complex gitu ya, hasil dari pegmatite sulfide magmatites yang disebabkan oleh tumbukan meteorit, teman-teman yang masih ingat ya teman-teman. Jadi contoh lain yang menghasilkan uranium selain di
Selain di Namibia juga ada di Kanada gitu ya, di Bancroft tadi. Pegmatit ini terbentuk sekitar 1100 sampai 9900 tahun yang lalu gitu ya, dan berkaitan dengan proses metamorfisme regional yang dikenal sebagai Greenvillian metamorphism. Nah, dalam sistem ini teman-teman, pegmatit ini muncul bersama batuan metamorf. Kemudian contohnya seperti gneiss atau metasedimen. Kemudian terbentuk mineralisasi uranium, biasanya muncul dalam bentuk kristal. Dan juga contohnya misalkan uranit dan juga uratorit gitu ya, uranotorit. Dan kadar uranium kadarnya rata-rata sekitar 0,1%. U3O8 gitu ya kalau uratorit, dan uraninit gitu ya. Oke, baik, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, selain tadi di Ontario, Kanada, juga ada teman-teman di Namibia. Di Namibia ini contoh lain pegmatit yang menghasilkan uranium. Itu terdapat di Rosing, Namibia, yang merupakan salah satu sumber uranium terbesar di dunia. Jadi, endapan ini juga bisa ditambang dengan baik gitu, dengan menggunakan metode open pit gitu ya, maupun underground. Nah, uniknya pegmatit di daerah ini terbentuk memiliki hubungan erat dengan granit pegmatit yang kaya akan uranium. Dan iklim Namibia yang sering kita juga berperan penting dalam proses pelindian atau leaching dari air meteorik yang dapat mempengaruhi distribusi uranium di permukaan, atau kaya akan uranium juga di permukaan, sehingga tadi bisa ditambang baik secara underground maupun secara open pit. Nah, sebagai penutup teman-teman, saya ingin memberikan kesimpulan bahwa pegmatit ini merupakan salah satu tipe batuan beku selain tadi magmatik cair gitu ya, yang kita sudah pelajari, yang terbentuk pada tahap akhir kristalisasi magma atau late crystallization gitu ya, yang dicirikan oleh ukuran kristal yang sangat besar. Nah, proses pembentukannya dipengaruhi oleh kandungan volatil tadi ya, kemudian bentukan kristalnya yang sangat besar dan yang volatilnya sangat tinggi, kemudian kondisi fisik dan kimia yang magma yang unik gitu ya, dari yang border luar sampai ke core gitu ya. Nah, dari sudut pandang geologi ekonomi tentu pegmatit ini sangat penting dipelajari karena menjadi sumber sebagai unsur keterdapatan unsur yang langka, kemudian logam strategis, bahan industri, bahkan batu permata yang bisa kita dapati saat ini gitu ya. Oleh karena itu pemahaman mengenai pegmatite sangat relevan menurut saya gitu ya, bagi kalian baik sebagai seorang miners ataupun sebagai seorang geologis gitu, khususnya dalam bidang eksplorasi sumber daya mineral dan memahami tentang bagaimana genesa ini terbentuk gitu teman-teman ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita untuk teori atau pembahasan tentang endapan pegmatit. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang endapan Grayson gitu ya. Agak geser sedikit gitu ya, masih di lingkup yang sama, di bagian yang sama gitu ya, di kedalaman yang hampir sama gitu ya, tapi keterdapatan unsur-unsur mineral yang relatif sedikit berbeda nantinya di endapan Grayson gitu ya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.